Kemudian, Jiwon mulai menceritakan keseluruhan mengapa ia sekarang memiliki seorang putri. Teman-teman Jiwon sangat terkejut dengan fakta bahwa putri Jiwon saat ini adalah anak dari paman dari keluarga ibunya yang juga tidak memiliki hubungan darah dengan Jiwon. Orang tua biologisnya juga telah meninggal, dan anak itu tumbuh besar dengan mendapatkan kekerasan dari paman Jiwon. Jiwon pertama kali bertemu dengan anak itu di pemakaman. Teman-teman Jiwon tidak menyangka bahwa semua kerabat Jiwon sangat mengerikan. Yunwoo tak mengira bahwa Jiwon akan marah dan kemudian mengambil anak itu untuk merawatnya. Jiwon hanya bisa menghela napas dan memuji Yunwoo yang pintar dalam meringkas suatu cerita. Tiba-tiba, suasana di antara mereka menjadi aneh. Jiwon bingung kenapa teman-temannya bereaksi seperti itu. Akhirnya, pria berkacamata mulai membuka kesunyian dan mengatakan bahwa cerita Jiwon tersebut sangat menyentuh. Membuat Yunwoo bingung dan bertanya ada apa. Ia mulai mengatakan bahwa cerita karangan yang dibuat Jiwon sangat realistis dan nyata. Ia tidak menyangka Jiwon yang telah lama ia tidak temui bisa mengarang cerita sebagus ini. Bahkan, karangan yang dibuat oleh Jiwon lebih bagus daripada cerita karangannya yang bertemu Ayu Ting Ting di rumah makan Ampera. Ia mulai memuji Jiwon yang mana skill bercerita Jiwon sudah naik level. Padahal dulu ia menganggap Jiwon tidak lucu sama sekali. Dan tak lama akhirnya, teman-teman lainnya juga setuju bahwa cerita Jiwon yang dikarangannya sangatlah bagus dan keren. Itu bisa menyentuh hati mereka tanpa disadari. Jiwon kesal, ia sangat kesal dengan orang-orang menyebalkan ini. Ia tidak peduli apakah mereka mau percaya atau tidak. Yang pasti, ia harus segera pergi sekarang juga. Melihat itu membuat Yunwoo bingung dan bertanya kepada Jiwon mau kemana. Dan Jiwon hanya menjawab dengan datar bahwa ia akan pergi ke penitipan anak untuk menjemput Yeondu. Salah satu temannya mulai meminta Jiwon untuk menghentikan candaannya karena ini mulai menyeramkan baginya. Pria berkacamata juga mulai merinding karena Jiwon telah memberikan nama juga. Jiwon sudah sangat kesal dan tidak peduli dengan tanggapan mereka semua. Yang pasti, sekarang ia hanya ingin pergi secepatnya. Dan akhirnya mereka bertiga pun mengikuti Jiwon. Tapi mereka terus-menerus meminta Jiwon untuk menghentikan kepura-puraannya sekarang juga. Pria berkacamata juga mengatakan bahwa ini semua sudah sangat berlebihan. Yunwoo juga mulai mengeluh karena Jiwon, mereka harus berjalan dan mengikuti Jiwon keluar rumah juga. Melihat Jiwon yang akan memasuki tempat penitipan anak, membuat pria berkacamata itu mencoba untuk menghentikan Jiwon. Karena itu sudah sangat keterlaluan. Namun Jiwon sudah sangat kesal dan meminta mereka semua untuk diam. Akhirnya, Jiwon menekan bel penitipan anak. Melihat kelakuan Jiwon yang nekat menekan bel membuat teman-temannya langsung bersembunyi. Mereka mulai mengintip dari balik sisi dinding dan mulai mengumpat. Jiwon sudah benar-benar stres sampai-sampai memencet belnya segala. Yang lainnya juga mulai bingung dan bertanya apa yang harus mereka lakukan sekarang. Salah satu pengasuh membuka pintu. Dan Jiwon mulai berbicara bahwa ia ingin menjemput Yeondu dan menanyakan apakah Yeondu tidak bandel hari ini. Pengasuh itu mulai menjelaskan bahwa Yeondu adalah anak yang baik, bahkan anak-anak lain sangat menyukainya. Namun pengasuh itu ingin mengatakan sesuatu masalah. Membuat Jiwon mulai khawatir, apa ada masalah? Pengasuh itu mengatakan meskipun semuanya baik-baik saja, hanya saja Yeondu terus-menerus mencari Jiwon. Yeondu berkali-kali bertanya kepada pengasuh apakah papanya akan benar-benar datang dan menjemputnya. Pengasuh itu memuji hubungan Jiwon dan Yeondu yang sangat erat. Mendengar itu, Jiwon merasa lega karena tidak ada yang mengkhawatirkan. Dan akhirnya Yeondu pun dijemput oleh Jiwon, dan mulai menanyakan kepada Yeondu bagaimana harinya. Namun Yeondu malah dengan muka menggemaskannya mengatakan bahwa ia sangat merindukan papa. Jiwon mulai menanyakan pada Yeondu, apakah Yeondu benar-benar merindukan papa? Yeondu mulai mengatakan bahwa ia merindukan papa dari bumi sampai langit. Dan itu membuat Jiwon sangat senang mendengarnya. Sementara teman-temannya yang melihat Jiwon menggandeng anak kecil mulai percaya. Mereka masih tidak menyangka bahwa Jiwon sekarang seorang ayah. Sementara Yeondu menatap papahnya dan bertanya siapa orang itu. Jiwon menjelaskan bahwa itu teman papahnya. Dan menanyakan apakah Yeondu mendapatkan teman baru, dan mereka mulai mengobrol sambil berjalan menuju rumah. Dan akhirnya mereka sampai di rumah. Kemudian, Jiwon meminta Yeondu untuk segera bersiap makan dan kemudian pergi mandi. Tentu Yeondu mematuhi apa yang dikatakan papahnya. Sementara teman-teman Jiwon hanya diam memandangi Jiwon yang membawa seorang anak ke rumahnya. Mereka melihat itu seperti sebuah film, bahkan terlihat lebih dari film itu sendiri. Mereka mulai merasa bersalah karena sudah meragukan Jiwon. Mereka bingung harus bagaimana, karena masalah keluarga seperti ini bukanlah hal yang bisa diketahui begitu saja. Jiwon memandangi teman-temannya dan kemudian tersenyum kepada Yeondu dan mengatakannya, apakah tidak apa-apa teman papa di sini lebih lama? Tentu Yeondu setuju. Yeondu juga menambahkan bahwa teman papa pasti bukanlah orang yang jahat. Kemudian Jiwon menoleh lagi ke teman-temannya, tersenyum seakan mengatakannya bahwa kalian harus menjadi orang baik jika mau tetap di sini. Akhirnya, salah satu teman Jiwon mulai memperkenalkan dirinya pada Yeondu. Ia menyapa Yeondu dan memperkenalkan dirinya bernama Yunwoo. Dengan tangan telunjuk di pipinya, Yeondu menatap bingung ke arah Yunwoo dan berkata, Yuno. Yunwoo mengiyakannya, dan berkata paman Yunwoo. Melihat keimutan Yeondu membuat Yunwoo salah tingkah.
Ia merasa sesak napas hingga mulai meninju-ninju dinding untuk membuat dirinya lebih tenang. Yunwoo tak mengira bahwa Yeondu akan menjadi super imut. Dan teman lainnya memperkenalkan dirinya sebagai Park Jung-soo, dan ia mengklaim bahwa dirinya adalah teman terdekat papahnya Yeondu. Pria berkacamata juga memperkenalkan dirinya bernama Paman Sung-hyuk dan mengklaim paling ganteng di antara semua orang di sini. Namun, Yeondu menolaknya karena baginya orang yang paling ganteng adalah papahnya. Sung-hyuk tidak mempermasalahkan itu, ia mengalah dan mengatakan bahwa itu benar. Dan ia yang paling ganteng kedua setelah papah Yeondu, hanya beda sedikit. Jiwon hanya bisa terdiam dan melirik mereka semua karena tidak biasanya mereka seperti itu, terutama Sung-hyuk. Tak lama, Yeondu memanggil papahnya dan sambil menunjuk bertanya, "Itu apa, Papa?" Melihat kantong berisi botol minuman membuat Jiwon khawatir, karena Yeondu masih trauma. Bukan hanya bau rokok, tapi botol minuman juga. Bahkan di minimarket, Yeondu akan ketakutan saat melihat botol minuman. Jiwon dengan cepat mengambil kantong tersebut dan menegur Sung-hyuk karena telah membawa kantong yang berisi sampah ke dalam rumah. Ia meminta Yunwoo untuk segera membuangnya. Akhirnya, Yunwoo mulai pergi untuk membuang sampah. Jiwon merasa senang karena teman-temannya mengerti dan mau berkorban. Mungkin itu tidak adil bagi Sung-hyuk, karena Jiwon telah menuduhnya, tapi teman-teman Jiwon sangat baik dan pengertian. Tak lama kemudian, Jiwon mulai memperlihatkan foto dan video Yeondu kepada mereka semua. Ia memperlihatkan Yeondu yang sedang makan telur rebus di kereta. Park Jung-soo mulai mengomentari cara Yeondu memakan telur tersebut dengan mulut mungilnya, seakan seperti malaikat. Sung-hyuk juga mengomentari Yeondu yang makan berlepotan, yang sangat menggemaskan. Yunwoo kini mengerti. Ia mulai memikirkan saat ia mengirim video lucu tempo hari, namun Jiwon tidak menanggapinya. Sung-hyuk juga menambahkan bahwa jika mereka memiliki anak yang super imut seperti Yeondu, tidak akan ada anak lain yang bisa membuat mereka tertarik lagi. Jiwon hanya bisa tersenyum dan mengatakan bahwa anak itu imut, tapi Yeondu jauh 100 kali lebih imut. Sung-hyuk setuju dengan apa yang Jiwon katakan. Yunwoo mulai mendekati Jiwon dan mengatakan bahwa setelah ia melihat video Yeondu, ia mulai memikirkan sesuatu. Ia kemudian menyarankan pada Jiwon mengapa Jiwon tidak membuat channel KidsTube. Itu sangat disetujui oleh Sung-hyuk karena menurutnya ide itu sangat brilian. Ia merasa jika Yeondu ada di KidsTube, kanal tersebut pasti bisa mengalahkan channel Deddy Koubzer. Park Jung-soo memuji ide Sung-hyuk, karena itu adalah ide yang sangat keren, seperti yang ia pikirkan. Sung-hyuk tersenyum senang mendengar pujian tersebut. Bahkan Yunwoo mengatakan bahwa ia sudah tahu semua channel yang ada, tapi ia belum pernah melihat yang seimut atau secantik Yeondu. Namun, Jiwon menolaknya. Ia tidak akan memasukkan Yeondu ke KidsTube, membuat semua orang bingung dan bertanya-tanya kenapa. Jiwon menjelaskan bahwa ia tidak punya banyak waktu untuk Yeondu karena pekerjaan paruh waktunya. Apalagi untuk membuat KidsTube. Selain itu, Jiwon tidak ingin membagikan kehidupan Yeondu ke publik. Jiwon menentang ide tersebut. Sung-hyuk mulai menjelaskan pada Jiwon bahwa membagikan keseharian Yeondu bukanlah masalah utama. Membuat Jiwon semakin bingung, untuk apa lagi semua itu? Dengan mata berbinar, Sung-hyuk mengatakan itu semua demi pulus, dan pulus. Sung-hyuk tidak terlalu paham sistemnya bagaimana. Tapi yang pasti KidsTube bisa menghasilkan banyak uang. Mendengar hal itu malah membuat Jiwon semakin menentang. Itu terdengar seperti ia akan menjual Yeondu demi uang. Sung-hyuk terus mencoba membujuk Jiwon yang hanya melihat dari satu sisi saja. Ia mulai mengubah pola pikir Jiwon dengan mengatakan bahwa Jiwon tidak menjual Yeondu demi uang, tetapi Jiwon mencari uang untuk Yeondu. Mendengar itu, kegigihan Jiwon mulai goyah. Akhirnya, mereka semua pulang. Yang awalnya mau berpesta minum-minum, akhirnya semuanya dihentikan. Setelah mereka semua pulang, Jiwon merasa lega karena suasana rumah kembali tenang. Sebagai gantinya, ia akan ikut di lain hari jika mereka mengundangnya. Tak lama kemudian, Jiwon mendekati Yeondu dan bertanya padanya, "Bagaimana menurutmu tentang teman-teman papa?" Tentu Yeondu menjawab, "Baik." Jiwon sangat senang dan bersyukur. Namun, ia masih memikirkan tentang KidsTube, apakah itu benar-benar bisa menghasilkan uang untuknya. Jiwon cuma tertarik jika itu semua untuk Yeondu, namun ia juga tidak bisa langsung melakukannya. Ia merasa perlu untuk menanyakan kepada dokter Yeondu terlebih dahulu. Kemudian, Jiwon mulai menanyakan kepada Yeondu tentang video dan foto Yeondu yang pernah papahnya ambil. Jiwon pun bertanya pendapat Yeondu jika video dan foto Yeondu dilihat oleh orang lain. Yeondu bingung dan bergumam, "Orang lain?" Jiwon menjelaskan bahwa orang lain yang tinggal jauh dari sini bisa melihat video Yeondu. Yeondu bingung dan bertanya, "Kenapa mereka ingin melihat foto diriku?" Jiwon menjelaskan bahwa semua itu karena Yeondu sangat cantik dan menggemaskan. Yeondu bingung dan bertanya lagi kepada papahnya, apakah mereka akan melihatnya jika cantik? Jiwon dengan lembut mengatakan, "Tentu saja, Yeondu cantik." Jiwon juga mengingatkan Yeondu bahwa ketika ia memotret Yeondu, semuanya terlihat sangat cantik. Yeondu menatap papahnya dan mengiyakannya. Namun, dari ekspresi wajah Yeondu, sepertinya ia masih bingung. Jiwon pun bertanya lagi, "Cantik kan, Yeondu?" Jiwon juga mulai berpikir apakah Yeondu tidak sadar bahwa dirinya cantik.
Ia mulai mengingat-ingat bahwa Yeondu hanya sering bilang kalau bunga itu cantik atau papa ganteng. Namun, Yeondu sendiri tidak pernah bilang kalau dirinya sendiri cantik. Jiwon kemudian menanyakan pada Yeondu, apa yang dikatakan orang-orang ketika melihat Yeondu? Yeondu terdiam. Namun, Jiwon berkata, mereka bilang, Yeondu itu cantik sekali, sangat cantik. Yeondu bingung dan menanyakan lagi pada papahnya, Yeondu sangat cantik, ya, papa? Tentu saja, jawab Jiwon. Namun, Yeondu mengatakannya tidak benar, karena mereka bilang kalau Yeondu kotor. Jiwon terkejut dan menanyakan pada Yeondu, apakah ada seseorang yang mengatakannya di tempat penitipan? Yeondu sambil memejamkan matanya terus menggelengkan kepalanya. Melihat itu, Jiwon bingung, kalau bukan di tempat penitipan, di mana Yeondu mendengarnya. Yeondu kemudian menjadi sangat murung dan menatap ke bawah. Ia mulai mengatakan bahwa ada yang mengatakan, Yeondu itu anak nakal dan sangat kotor. Tidak ada orang yang mau sama Yeondu. Mendengar itu, Jiwon sangat kesal dan bertanya, siapa orangnya? Ia berniat untuk mencari orang tersebut. Namun, Jiwon akhirnya teringat sesuatu dan tahu siapa yang akan mengatakan hal sejahat itu pada Yeondu. Satu-satunya yang berani mengatakan hal seperti itu pada Yeondu adalah pamannya yang telah meninggal. Jiwon sangat kesal. Setiap kali ia berusaha untuk melupakan hal buruk tentang pamannya, itu malah muncul lagi mengganggu Yeondu. Jiwon pun mulai tersenyum kembali dan berkata lembut pada Yeondu. Ia mengatakan, apakah Yeondu ingat apa yang papa katakan sebelumnya? Papa bilang bahwa papa tidak akan pernah berbohong pada Yeondu. Yeondu sangat cantik. Yeondu secantik langit sampai ke bumi. Yeondu yang duduk di hadapan papahnya menanyakan, apakah itu benar? Dan di saat itu, Jiwon terus-menerus mengatakan bahwa Yeondu itu sangat cantik. Semua yang ia lakukan hanya untuk Yeondu, demi mental dan rasa percaya diri Yeondu. Untuk itu, Jiwon akhirnya membuat keputusan yang tegas dan mengajak Yeondu untuk melakukan hal itu. Mendengar apa yang papahnya katakan, Yeondu bingung dan bertanya-tanya, apa? Jiwon menjelaskan bahwa mereka akan mengunggah video Yeondu ke KidsTube. Dengan semangatnya, Jiwon mengatakan, agar semua orang tahu betapa cantiknya Yeondu. Akhirnya, Jiwon dan Yeondu memutuskan untuk mendaftar ke KidsTube, sebuah platform untuk membuat dan menonton video khusus anak-anak. Mereka berdua sangat bersemangat dan merasa ini adalah langkah besar dalam perjalanan mereka. Jiwon tidak terlalu ingin repot memilih nama untuk channel mereka, jadi ia memutuskan untuk menggunakan nama yang sudah ia pikirkan. Ia memilih nama, Yeondu Tube, yang diambil dari nama putrinya, Yeondu. Jiwon memberitahukan kepada Yeondu bahwa channel yang mereka buat bernama, Yeondu Tube. Melihat nama itu, Yeondu mengenalinya bahwa itu huruf dari namanya, sehingga ia sangat senang dan wajahnya langsung berseri-seri. Jiwon pun mulai memuji Yeondu, merasa bangga karena kini Yeondu bisa mengingat dan mengenali huruf dari namanya sendiri. Apakah Yeondu hebat, papa? Tanya Yeondu dengan senyuman bahagia, memandang papanya dengan penuh kebanggaan. Jiwon tersenyum lebar dan menjawab, tentu saja, Yeondu sangat hebat. Padahal, beberapa hari yang lalu, Yeondu masih belum bisa membaca dan menulis dengan lancar. Oleh karena itu, Jiwon memutuskan untuk mengajarinya dari hal yang paling sederhana, menulis namanya sendiri. Setelah Jiwon menulis nama Yeondu di bagian atas kertas, ia mulai menjelaskan bahwa tulisan yang ia tulis adalah nama, Yeondu. Ia juga mulai memperkenalkan huruf-huruf yang digunakan untuk menulis nama tersebut. Yeondu pun sangat antusias belajar. Setiap huruf yang ia pelajari membuatnya semakin bersemangat. Dengan tekun, Yeondu menulis ulang apa yang diajarkan oleh papanya. Jiwon pun tak henti-hentinya mengingatkan Yeondu untuk belajar membaca dan menulis dengan cepat, karena ia tahu itu sangat penting untuk masa depannya. Beberapa saat kemudian, setelah mereka berhasil membuat nama channel, Yeondu mulai bertanya, setelah membuat nama channel, apa lagi yang harus kita lakukan, papa? Jiwon juga bingung pada awalnya dan mulai memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ia merasa sedikit kebingungan dan melihat sekeliling untuk mencari petunjuk. Saat itu, ia menyadari bahwa ada banyak hal yang harus dipersiapkan, dan ia perlu mencari tahu lebih lanjut tentang apa yang perlu dilakukan. Jiwon memulai pembuatan channel KidsTube ini karena memiliki dua alasan besar. Yang pertama adalah untuk meningkatkan rasa percaya diri Yeondu, karena ia ingin anaknya merasa lebih percaya diri dan bangga dengan dirinya sendiri. Yang kedua, Jiwon berharap channel ini bisa membantu menutupi biaya tempat penitipan anak yang cukup mahal, sekitar 200.000 per bulan, yang cukup memberatkan Jiwon sebagai seorang ayah tunggal. Namun, meskipun Jiwon merasa optimis dengan alasan pertama, ia masih merasa ragu mengenai alasan kedua. Apakah benar ia bisa menghasilkan 200.000 hanya dari KidsTube? Ia bertanya-tanya apakah harapannya terlalu tinggi, mengingat ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Meskipun ragu dan tidak yakin, Jiwon tetap tidak menyerah. Ia menyadari bahwa jika ia tidak memulai dari sekarang, ia tidak akan pernah tahu apakah itu bisa tercapai atau tidak. Dengan keyakinan tersebut, ia mengajak Yeondu untuk memulai dan menjalani proses ini bersama. Tentu saja, Yeondu sangat senang mendengarnya dan sangat menantikan apa yang akan dilakukan Jiwon selanjutnya. Kemudian,
Mereka mulai membuka berbagai video dari channel-channel lain untuk mencari inspirasi. Melihat begitu banyak channel anak-anak yang sudah ada, Jiwon terkejut. Ia tidak mengira bahwa banyak sekali anak-anak di Indonesia yang membuat channel di KidsTube. Jiwon pun mulai merenung dan berpikir bahwa channel yang bagus pasti memiliki banyak subscriber, karena mereka membuat konten yang berkualitas dan sesuai dengan apa yang diinginkan penonton. Setelah melihat beberapa channel, Jiwon menyadari bahwa foto profil juga sangat penting. Ia pun meminta Yeondu untuk memilih foto mana yang cocok untuk dijadikan foto profil channel mereka. Jiwon mulai menampilkan beberapa foto di layar komputer, dan Yeondu dengan antusias menunjuk salah satu foto dirinya yang ia sukai. Jiwon pun merasa senang, karena ia juga berpikir bahwa foto tersebut adalah pilihan yang paling tepat. Ia merasa bangga karena Yeondu ternyata sangat fotogenik dan memiliki banyak ekspresi menarik. Setelah memilih foto profil, Jiwon melanjutkan dengan menyiapkan banner untuk channel mereka. Ia mulai berpikir tentang desain yang cocok untuk banner tersebut. Jiwon tidak ingin hal-hal yang rumit dan ingin sesuatu yang sederhana namun menyejukkan mata. Ia pun memutuskan untuk menulis nama, Yeondu Tube, dengan warna hijau yang cerah di banner YouTube mereka. Ketika Yeondu melihatnya, ia langsung berseru dengan kegembiraan, "Wah, itu warna Yeondu." Jiwon bertanya kepada Yeondu, "Apakah kamu suka dengan warna ini?" Yeondu dengan senyum ceria menjawab, "Iya, Papa. Aku suka sekali warna itu, sangat bagus." Jiwon merasa senang melihat Yeondu begitu bahagia, dan ia merasa puas dengan keputusan yang diambilnya. Kini, channel mereka sudah siap dengan nama, foto profil, dan banner. Saatnya untuk mengunggah video pertama mereka. Jiwon mulai mencari situs web untuk mengedit video mereka. Ia menemukan salah satu situs yang menawarkan fitur lengkap dan sangat bagus. Namun untuk menggunakan fitur-fitur tersebut, ia harus berlangganan dengan biaya 40.000 per bulan. Karena biaya tersebut terlalu mahal bagi Jiwon, ia memutuskan untuk mencari alternatif lain. Akhirnya, ia menemukan sebuah situs pengedit video gratis yang sangat mudah digunakan. Tentu saja, Jiwon memilih situs yang gratis, karena ia juga bukan seorang profesional dalam mengedit video. Saat Jiwon mulai mengedit video, ia melihat Yeondu yang sudah mengucek-ucek matanya karena mengantuk. Melihat itu, Jiwon berpikir bahwa ia harus segera menidurkan Yeondu sehingga ia harus mempercepat proses editing. Oleh karena itu, Jiwon bertekad untuk menyelesaikan video secepat mungkin. Ia langsung mendownload aplikasi edit video dan segera mulai bekerja. Karena Jiwon tidak terlalu banyak mengedit video, proses pengeditan menjadi sangat cepat selesai. Ia pun mulai menonton hasil editannya. Di video tersebut, Yeondu pertama kali mencoba minuman bersoda dan reaksinya yang lucu membuat Jiwon tersentuh. Ia melihat betapa imut dan lucunya putrinya dalam video tersebut. Jiwon pun memberitahukan kepada Yeondu bahwa ia akan mengunggah video tersebut. Yeondu terlihat bingung dan bertanya, "Mengunggah? Apa itu, Papa?" Jiwon menjelaskan bahwa mengunggah berarti video mereka akan bisa ditonton oleh orang lain setelah diunggah. Yeondu menjadi diam sejenak, tampaknya sedang berpikir dan merasa cemas. Jiwon yang melihat ekspresi cemas Yeondu merasa khawatir dan berpikir bahwa mungkin Yeondu takut ada orang asing yang menonton video mereka. Namun, Jiwon meyakinkan Yeondu bahwa semua orang yang menonton pasti akan menganggap Yeondu sangat cantik dan imut. Ia pun menenangkan Yeondu, memintanya untuk tidak khawatir. Dengan senyuman penuh kebahagiaan, Jiwon akhirnya mengunggah video tersebut. Setelah itu, mereka berdua tidur dengan tenang, dan tanpa terasa, matahari mulai memasuki ruang tidur mereka. Jiwon yang masih memejamkan matanya pun bertanya-tanya dalam hati, "Sudah jam berapa ini?" Ketika Jiwon membuka matanya dan melihat jam di handphonenya, ia terkejut karena ia terlambat pergi kerja. Dengan terburu-buru, ia segera memakai pakaian dan meminta maaf pada Yeondu karena tidak sempat membuatkan sarapan untuknya pagi itu. "Apakah kamu lapar, Yeondu?" tanya Jiwon. Yeondu hanya tersenyum ceria dan menjawab, "Aku tidak lapar, Papa." Jawaban itu membuat Jiwon merasa sangat bersyukur dan lega, karena setidaknya ia tahu bahwa putrinya baik-baik saja. Namun, Jiwon mulai berpikir bahwa dirinya adalah orang tua yang gagal. Bahkan untuk membuat sarapan untuk putrinya yang baru berusia 5 tahun saja, ia merasa tidak bisa. Ia mulai mengeluh tentang dirinya sendiri, merasakan tekanan sebagai seorang ayah tunggal yang harus menghadapi banyak tantangan dalam mengasuh anaknya. Setelah itu, Jiwon segera membersihkan wajah Yeondu dengan lembut dan memintanya untuk menutup mata agar sabun tidak masuk ke matanya. Waktu sudah sangat terbatas, dan Jiwon mulai terburu-buru untuk menuju tempat penitipan anak. Agar lebih cepat, ia meminta Yeondu untuk menaiki punggungnya. Jiwon ingin menggendong Yeondu agar mereka bisa lebih cepat sampai di tempat tujuan. Yeondu terlihat ragu-ragu dan berkata, "Papa, aku berat." Namun, Jiwon meyakinkan putrinya bahwa ia sangat ringan dan memintanya untuk segera naik ke punggungnya. Akhirnya, Yeondu pun setuju dan Jiwon mulai berlari dengan hati-hati, menggendong Yeondu di punggungnya. Tiba-tiba, Jiwon berpapasan dengan seorang wanita yang bertanya, apakah Jiwon akan pergi ke penitipan anak? Jiwon membenarkan pertanyaan tersebut, namun ia juga meminta maaf karena sedang terburu-buru. Setelah berbicara singkat, ia pun melanjutkan langkahnya tanpa berhenti.
Jiwon mulai berpikir apakah ia terlalu kasar kepada wanita tersebut. Ia bertanya-tanya dalam hati, jika ia bertemu lagi dengan wanita itu, apakah ia harus mengajaknya berbicara lebih lama. Setelah sampai di tempat penitipan anak, Jiwon berpamitan kepada Yeondu. Ia menasehati putrinya untuk tidak nakal dan menjaga diri dengan baik. Namun, saat Jiwon melihat wajah Yeondu yang sangat sedih ketika ia meninggalkannya di penitipan anak, hatinya terasa hancur. Ia pun merasa sangat sedih, namun ia tahu bahwa Yeondu akan baik-baik saja, meskipun itu sangat sulit baginya untuk berpisah. Akhirnya, setelah melewati momen yang penuh emosi itu, Jiwon sampai di tempat kerjanya dan memulai rutinitas sehari-hari sebagai seorang penjaga minimarket sekaligus kasir. Beberapa saat setelah ia mulai bekerja, salah satu pelanggan datang dan bertanya tentang keberadaan Yeondu. Pelanggan tersebut, seorang pria, bertanya, anak kecil yang imut itu, apakah tidak datang ke sini lagi? Jiwon menjawab dengan pelan, iya, Yeondu tidak datang ke sini lagi. Beberapa hari yang lalu, dia ada di sini karena situasi yang mendesak. Mendengar jawaban tersebut, pria itu tampak kecewa. Jiwon mulai merasa bahwa kehadiran Yeondu sangat berpengaruh terhadap suasana di toko. Banyak pelanggan yang datang hanya untuk melihat atau berinteraksi dengan Yeondu. Setelah pria itu pergi, dua anak sekolah masuk ke toko dan mulai menyapa Jiwon. Mereka menyatakan bahwa mereka kembali lagi ke toko tersebut hari ini. Salah satu dari mereka mengatakan, aku akan selalu setia datang ke sini seperti yang aku katakan. Jiwon hanya tertawa mendengar pernyataan itu, lalu ia dengan bercanda bertanya, apakah kalian berdua pacaran? Pertanyaan itu membuat kedua anak tersebut merasa canggung. Wajah mereka langsung memerah dan salah satu dari mereka, seorang siswa, buru-buru menjawab, kami tidak berpacaran, tidak sama sekali. Itu hanya teman biasa. Siswa tersebut tampak sedikit kesal karena Jiwon menyebutkan kata, pacaran, merasa malu karena mereka berdua sering pergi bersama. Namun, sedangkan Juyeon mulai mengeluh karena Jiwon berbicara dengan suara keras, membuatnya merasa lebih malu. Jiwon hanya bisa tertawa kecil dan meminta maaf, mengatakan bahwa ia hanya mengira mereka berpacaran karena sering terlihat bersama. Siswa itu menjelaskan, kami memang dekat, tapi pertemanan kami sekarang sedang diambang kehancuran. Mendengar itu, Juyeon dengan serius meminta temannya untuk diam, karena mereka merasa semakin canggung di hadapan Jiwon. Kemudian, mereka mulai bertengkar, dan Jiwon merasa bingung. Ia mencoba mencari topik pembicaraan lain untuk menghentikan perdebatan di antara mereka. Lalu, Jiwon bertanya, kenapa Bum Jae tidak bersama kalian? Juyeon menjawab, Bum Jae sedang di mall untuk membantu beberapa hal, dan sebagai gantinya, dia memperkenalkan kami ke seseorang yang baru hari ini. Saat itu, terlihat seorang siswi lain yang mendekat untuk menyapa Jiwon. Jiwon cukup terkejut dengan kemunculan siswi baru tersebut, karena ia tidak sadar bahwa siswi itu sudah ada di toko sejak tadi. Juyeon kemudian mulai memberitahu Jiwon bahwa siswi yang baru datang ingin bertemu dengan Yeondu setelah sekolah. Ia menjelaskan bahwa siswi tersebut sangat merindukan Yeondu. Jiwon dengan sopan meminta maaf, mengatakan bahwa Yeondu tidak ada di toko saat ini. Juyeon itu hanya mengangguk, sementara siswi yang baru datang tampak kecewa dan sedih karena ia tidak bisa bertemu dengan Yeondu. Juyeon menyarankan agar mereka meminta foto Yeondu sebagai gantinya. Jiwon pun setuju dan mulai menunjukkan beberapa foto Yeondu kepada mereka. Siswi berambut pirang itu sangat mengagumi setiap foto Yeondu yang ditunjukkan. Juyeon pun ikut memuji, Yeondu sangat cantik dan imut. Mereka mulai berbicara tentang betapa lucu dan menggemaskannya Yeondu. Melihat mereka senang, Jiwon merasa ikut senang, meskipun ia masih bertanya-tanya mengapa mereka bisa begitu antusias hanya dengan melihat foto-foto Yeondu. Jiwon juga mulai berpikir tentang bagaimana hasil video pertama Yeondu yang mereka unggah di KidsTube. Ia penasaran seberapa banyak orang yang sudah menonton video tersebut. Jiwon pun mulai membuka KidsTube dan melihat statistik video yang telah diunggah. Ia sangat terkejut dengan hasilnya, angka penonton yang muncul jauh melebihi ekspektasinya. Ternyata video tersebut telah mendapatkan banyak perhatian lebih cepat dari yang ia duga. Dan sesuatu yang sangat mengejutkan pun terjadi di KidsTube, yang membuat Jiwon semakin terkejut dan tidak menyangka hasilnya akan secepat ini. Salam sehat teman-teman channel Manhwa MFA. Dukungan dan support dari kalian adalah suatu kehormatan bagi saya untuk tetap semangat membuat channel ini makin maju. Subscribe, like, dan komentar kalian sangat saya nantikan. Semoga Anda dan keluarga Anda selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Terima kasih.